Pada praktikum kedua ini kita akan mempelajari tentang transpirasi pada tanaman pacar air. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita tahu apa itu transpirasi. Indra Dewa 2011 mengatakan, sebagian besar air yang diserap tanaman ditranspirasikan. Transpirasi merupakan peristiwa di mana hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Sekitar 80% air yang ditranspirasikan berjalan melewati lubang stomata. Loveless 1991 menuliskan, laju transpirasi bergantung pada yang pertama, tahanan jalur yang dilalui terhadap molekul-molekul uap air yang berdifusi. Kedua, perbedaan konsentrasi uap air di dalam dan di luar daun, yaitu ketajaman gradasi difusi. Faktor yang mempengaruhi transpirasi. Faktor internal diantaranya besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, lapisan lilin daun, jumlah stomata, bentuk dan letak stomata berdasarkan Salisbury 1992. Sedangkan faktor eksternal menurut Loveless 1991 diantaranya kelembaban, cahaya, suhu, angin, dan kandungan air tanah. Sebelum mulai praktikum, mari kita persiapkan alat dan bahan. Yang pertama, bibit pacar air, wadah, air, kapas, penggaris, kertas grafik, dan alat tulis. Cara kerja. Siapkan bibit pacar air dan pilih daun terbaik. Tandai tepian daun dengan pena di atas kertas grafik. Letakkan bibit di wadah yang telah disiapkan, kemudian isi air secukupnya. Ukur ketinggian air menggunakan penggaris. Tutupi permukaan dengan kapas, pastikan tidak ada celah. Letakkan di tempat yang tidak terkena matahari langsung, diamkan selama 2 hari. Setelah 2 hari, ukur kembali tinggi air. Kemudian, ukur kembali luas daun dengan kertas grafik. Hasil dan pembahasan. Fitter dan Heiss 1999 menyatakan bahwa air merupakan komponen utama untuk pertumbuhan tanaman, mengingat 70-90% bagian tumbuhan mengandung air. Air diserap dari akar ke rambut tumbuhan dan air kemudian diangkut melalui silem ke semua bagian tumbuhan, khususnya daun. Bukan semua air digunakan dalam proses fotosintesis. Air yang berlebihan disingkirkan melalui proses transpirasi tumbuhan. Berdasarkan hasil praktikum, diketahui bahwa terjadi pengurangan volume air. Berkurangnya volume air terjadi karena tanaman menyerap air yang kemudian air pada tanaman dibuang melalui proses transpirasi. Air yang telah diserap oleh akar masuk melalui pembuluh silem ke seluruh tubuh tumbuhan. Air yang tidak digunakan keluar melalui stomata. Laju transpirasi dapat dipengaruhi oleh kandungan air tanah dan laju absorpsi air di akar. Siang hari biasanya air ditranspirasikan lebih cepat daripada penyerapan dari tanah. Hal tersebut menyebabkan defisit air dalam daun, sehingga terjadi penyerapan yang besar. Pada malam hari terjadi sebaliknya. Jika kandungan air tanah menurun sebagai akibat penyerapan oleh akar, gerakan air melalui tanah ke dalam akar menjadi lambat. Hal ini cenderung untuk meningkatkan defisit air pada daun dan menurunkan laju transpirasi lebih lanjut, dikutip dari Benjamin 2012. Hal ini fungsi transpirasi, pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel, penyerapan dan pengangkutan air dan hara, pengangkutan asimilat, membuang kelebihan air, pengaturan bukaan stomata, mempertahankan suhu daun, pengangkutan mineral, dan pertukaran energi. Pada kegiatan praktikum, setelah 2 hari tanaman pacar air menjadi layu. Hal ini merupakan pengaruh merugikan dari transpirasi di mana daun layu akibat kehilangan turgor. Ini dapat disebabkan karena kelebihan transpirasi dari absorpsi sementara, atau hal ini juga dapat disebabkan karena akar tidak dapat mengabsorpsi air dengan baik. Apabila gejala ini tetap terjadi, maka akan menyebabkan kematian pada tanaman. Berdasarkan kegiatan praktikum, dapat disimpulkan bahwa pada percobaan terjadi transpirasi. Hal ini ditandai dengan berkurangnya jumlah air di dalam wadah. Transpirasi merupakan peristiwa hilangnya air dari
tubuh tumbuhan melalui organ di atas permukaan tanah. Transpirasi tidak hanya berperan positif, tapi juga terdapat dampak negatif apabila laju transpirasi berlebih dari daya serap air. Thank you for watching. Semoga bermanfaat ya.